podcast Oceanografi dari Ombak Menuju Otak. Kali ini aku Dika sebagai pembawa acara di Posi kali ini. Nah, kan kita udah pernah ikutin Posi di 2 episode sebelumnya ya. Ada yang membahas terkait asisten seperti apa, ada yang membahas seperti kuliah di OSIS itu ngapain aja. Nah, sekarang aku kedatangan 2 narasumber yang keren-keren nih. Nah, dan tebak gak kira-kira kita bakal bahas apaan sih? Nah, jadi kita di sini bakal bahas terkait teman-teman kita yang pernah ikutan lomba di tingkat kuliah. Oke, jadi langsung saja boleh perkenalan dulu buat teman-teman di sini. Halo teman-teman, aku Dava, Triton 23102. Halo teman-teman, aku Lukman, Triton 23081. Oke, halo Dava, halo Lukman. Jadi aku mau nanya dikit nih terkait kalian nih pernah ikutan lomba apa aja sih? Terus kalian tuh udah nyampe tahap mana gitu loh saat di perlombaan itu? Oke, kasih tahu dulu ya. Aku pernah tingkat ketiga ya, berarti ya tingkat 3 tuh ikutan PKM RT yang dari Dikbud gitu. Oke, kalau aku ikut LKTI Lomba Karya Tulis Ilmiah dari UNS Festival Ilmiah Mahasiswa UNS 2024 juga kemarin di tingkat juga. Oh, terus kalian sampai tahap mana itu? Oh iya, dari aku tuh tahapnya sampai lolos pendanaan. Belum sampai final sih, tapi ya alhamdulillah bisa meneliti seperti itu. Kalau aku alhamdulillahnya itu dapat juara 3, dapat best paper sama best 10. Oke, keren banget ya kalian berdua. Nah, kira-kira aku mau nanya nih, kalian tuh sebenarnya kenapa sih awalnya pengen ikutan tertarik lomba gitu loh? Nah, boleh bilang salah satu Dava boleh? Kalau aku sendiri itu awalnya diajak dari Kak Anis sama Kak Mufti. BTW kita berdua terima kasih banget buat Kak Anis dan Kak Mufti udah ngajak kita dari semester 5 kemarin itu ngajak lomba, ngajak PKM. Jadi kita banyak pengalaman didapat. Jadi awalnya itu aku di chat sama Kak Anis waktu itu pas lagi liburan. Aku lagi balik naik bis, jadi di chat sama Kak Anis udah mau ikut lomba enggak? Terus kata aku lomba apa? Terus dikasih tahu lah KTI dan lain-lain gitu. Terus yaudah karena kosong juga, terus aku yaudah ikut dulu gitu. Kalau kau nih mana? Awalnya hampir mirip ya. Tapi kan Dava ke Kak Anis, aku yang satunya Kak Mufti. Jadi ya mungkin udah dibagi plottingannya gitu ya. Jadi ya dari awal udah dibagi tanyain dulu senggang nggak di sini pas liburan juga itu. Jadi ya hampir mirip sama Dava. Oke, terus berarti ibaratnya kalian dapat durian runtuh lah ya, tiba-tiba diajakin buat ikutan lomba ini. Nah, kira-kira sebenarnya aku penasaran juga sih terkait proses kalian ikutan persiapan lomba itu seperti apa sampai di tahap akhir kalian itu kayak gimana gitu. Kira-kira boleh diceritain nggak? Dari coba. Oke. Dari PKM sendiri tuh idenya berawal dari Kak Mufti dan Kak Anis magang. Dia tuh magang di suatu perusahaan ya gitu. Terus ada ide pas magangnya tuh kontennya terkait stok karbon mangrove. Nah, kalau dari PKM aku kemarin kami sendiri tuh terkait analisis stok karbon analisis dinamika stok karbon di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dengan menggunakan penginderaan jauh dan mesin learning gitu. Nah, itu sendiri ya cukup bisa dibilang sulit dan nggak sulit lah, soalnya ya ribet lah gitu. Gitu, mungkin gitu sih dari aku. Kalau dari LKTI sendiri itu sama sebenarnya awalnya dari mereka magang juga. Jadi ketika mereka magang, kami sama Kak magang, mereka belum bisa, mereka dikasih challenge sama company-nya itu buat menghitung stok karbon yang ada di kawasan mangrove itu. Nah, jadi mereka merealisasikan challenge itu di LKTI ini. Kemudian sama tema dan kurang lebih bidang di LKTI ini sama dengan PKM, yaitu analisis stok karbon mangrove juga. Terus dari situ kita buat website yang bisa mengintegrasikan melihat luasan mangrove secara spasial dan juga menghitung stok karbon yang ada di luasan mangrove itu. Nah, dari LKTI ini kita kembangkan lagi di PKM ini, makanya bidang dan topiknya itu berkelanjutan bersamaan gitu. Jadi awal mulanya tuh dari kami sama Kak magang gitu sampai ke PKM.
Oh begitu. Jadi dari kamu dan Kak Anis lalu kalian ikutan membantu gitu loh ya. Iya. Susah nggak kira-kira pas kemarin? Susah sih sebenarnya. Kita jujur baru tahu juga ya kayak cara menghitung karbon, ada rumus-rumusnya. Terus juga ternyata ngerunning sebuah satu ulasan mangrove itu berjam-jam sampai laptopnya kamu itu Ngeblank full gitu, screen. full screen ya. Kayak laptop udah sebagus itu kayak masih nge-lag Iya. dan itu baru di tahap kayak PKM gitu. Dan dia lanjutin juga kan ke TA. Iya. Nah, bayang sih itu. Gimana? Gimana? Iya, dari ngambil data kan kalau kemarin kalau PKM tuh ngambil data dari Landsat ya. Nah itu pakai GE yang Oh, Google iya. App Engine kan. Oke. Nah sebenarnya kan kami belum ngambil Indrajus kan, jadi awam banget tuh yang kemarin-kemarin gitu. Jadi kayak udah ikutin kamu PKN saja. Jadi kami cuma ngebantu editing lah, ngebantu bikin PPT atau ngebantu rapihin laporan gitu sih. Tapi ya setelah ini apa ngikutin PKM terus dapet matkul Indrajus tadi aku coba baca kembali, oh gini ternyata ini gitu. Berarti ternyata yang selama ini yang kalian ikutin di PKM itu yang belum kalian ketahui gitu kan. Nah, tapi sekarang kalian udah tahu itu kan berarti ya. Terus ada lagi yang paling seru itu pas yang survei. Kita jadi PKM itu surveinya itu di Mundu. Kalau untuk yang LKTI itu tuh surveinya dilakuin sama kampus sendiri karena itu lokasinya ada di Cilacap. Sedangkan kalau yang PKM ada di Cirebon, makanya kita semua ikut gitu. Jadi pertama kali ngitung data lapangan ya, istilahnya data lapangan selain kuliah lapangan gitu. Kayak ukur. Jadi stok karbon itu bisa dihitung dari luasan mangrove kan. Nah maka itu kita ke lapangan untuk menghitung luasan mangrove-nya. Berapa gitu. Jadi kita per berapa stasiun kita buat transek kayak gitu. Jadi pakai tali rafia. Terus kita hitung yang ada di tali rafia itu misalkan 10 kali 10 meter. Nah yang ada di 10 kali 10 meter itu tuh berapa pohonnya. Nah itu setiap pohon kita harus menghitung diameter pohonnya pakai meteran. Dan itu muli banget, ditambah namanya hutan mangrove itu tuh banyak banget nyamuk banyak banget. Terus kita pakai sepatu boot buat karena kan mangrove-nya itu di estuari kan, itu tuh tanahnya berlumpur kalau yang di Bundu. Nah selain berlumpur itu juga ada yang becek banget, yang beneran kayak air panet gitu. Terus itu sih kita pindah dari stasiun 1 ke stasiun 2 sampai stasiun 5 itu sama kegiatan ngukur diameternya aja. Dari sebenarnya cukup sih 1 hari, cuma ya harus sabar sama panas sama nyamuknya gitu. Berapa lama tuh pas ngukur? Dari pagi sampai siang lah. Oh sampai siang. Ya sampai siang ke sore. Soalnya kan ya karena berapa stasiun 5 ya. Nah ada 5 stasiun tapi satu kayak nggak jadi cuma 4 stasiun. Terus ngukur 1 batang ya per spesies lah, per pohon mangrove. Oh iya. Pakai meteran jahit gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya dari pagi sampai siang gitu. Oh cukup melelahkan pasti ya. Melelahkan. Oke. Gitu. Terus selain itu kira-kira ada sih kayak semacam tantangannya gitu selama kayak kalian ngolah datanya atau kayak gimana? Apakah itu susah kan atau kayak gimana gitu? Kalau dari aku sih kalau yang LKT ini kan lebih ke website ya. Jadi website yang mengintegrasikan luasan mangrove sama stok karbon itu tuh paling kalau sebenarnya aku nggak ikut untuk membuat website itu ya. Jadi lebih ke ikut untuk input data, terus juga ada buat Excel dan lain-lain. Kalau aku lihat kalau untuk kerjaanku itu tuh alhamdulillah nggak ada kendalanya. Cuma kalau lihat dari pembuatan websitenya, terus juga itu tuh kan pakai WebGIS ya, WebGIS. Jadi WebGIS itu tuh kita pakai yang gratis. Nah di situ tuh aku lupa ada ArcGIS yang berbayar kalau nggak salah. Itu tuh dipakai buat itu tuh pakai WebGIS yang dimana jadi misalkan kita ngolah datanya itu di ArcGIS-nya, terus nanti kita input hasilnya tuh ke WebGIS-nya gitu sih. Yang aku baru tahu ternyata ada WebGIS yang nyambung ke dari ArcGIS-nya gitu. Gitu. Terus buat persiapan lombanya tuh kayak gimana waktu pas udah di sana gitu?
pas lomba. Iya. Atau tadi belum jawab ya. Oh iya. Tadi ya tantangannya kalau PKM lebih ke codingan sih, lebih ke codingan. Soalnya kan dari data citra satelit, Landsat, kemudian diolah pakai GEE. Nah, itu tuh pasti kendalanya pas kayak ngoreksi atmosfernya gitu. Kemudian ya ngolah datanya sebenarnya. Soalnya ada citra satelit yang udah lama gitu. Jadi ya kayak kurang, resolusinya masih kurang. Jadi ya disamakan resolusinya. Jadi ya itu cukup sulit untuk menyamakannya gitu sih. Kayak gitu. Oke. Nah, terus lagi coba yang tadi aku nanya terkait yang lomba KTI itu dah. Nah itu kan sebenarnya aku nanya terkait lombanya gitu. Pasti ada prepare-nya gitu. Kayak dari apa sampai apa. Nah itu gimana prosesnya gitu loh. Kayak dari ide sampai kalian submit si paper itu gitu. Oke, kalau dari Festival Ilmiah Mahasiswa UNS itu diadakan tiap tahun gitu. Jadi pertama itu submit abstrak. Jadi kita buat abstraknya dulu. Tapi kan abstrak itu merupakan istilahnya kesimpulan dari apa yang ada di paper itu kan. Jadi mau nggak mau kita tuh harus udah dapat hasil eksak perkiraan, prediksi eksak perkiraan untuk angka-angka kayak loss karbon, stok karbon dan lain-lain itu pakai angka perkiraan. Nah terus kita submit. Abis itu kalau beberapa minggu itu tuh pengumuman lolos abstrak. Nah dari lolos abstrak itu kita nyusun lagi full papernya. Full paper LKTI itu kayak laprak kurang lebih. Kan jadi kayak ada dua lomba, jadi kayak ada esai sama LKTI. Kalau untuk LKTI kan itu full susunannya itu kayak laprak. Sedangkan kalau esai itu pure aja kayak tulisan paragraf dan lain-lain. Nah itu kita submit full papernya, terus tinggal nunggu ke finalis. Nah dari full paper ke finalis itu diambil 10 tim. 10 tim itu bakal memaparkan hasil karyanya secara offline di UNS. Nah kebetulan alhamdulillah kita masuk ke finalis 10 tim itu. Nah sebenarnya dari situ udah mulai nyari-nyari ya untuk kayak pembiayaan kesananya. Kurang lebih kalau nggak salah tuh satu orangnya itu 750.000 untuk udah kesananya aja. Jadi kayak istilahnya akomodasi, transportasi, makan dan lain-lain itu 750.000 untuk kesananya. Tapi kita itu di luar transportasi kita dari sini ke Surakartanya gitu. Nah makanya kita mencari dan membuat proposal ke Prodi, awalnya ke Prodi dan Ditmawa untuk minta bantuan dana perlombaan ini ke sana gitu. Sebenarnya agak rada ini kayaknya ntar katanya sebenarnya rada chaos, bukan rada chaos, lebih ke susah untuk nyari dana ke Ditmawa gitu karena ada beberapa syarat kayak misalkan harus lomba, harus menang 3 besar atau 2 besar, 3 besar atau 2 besar. Jadi itu tuh bisa cair gitu. Tapi alhamdulillah kita dapat solusi yang lain gitu, kita bisa berangkat ke Surakartanya. Terus udah kita berangkat itu mencari skema yang paling hemat, paling murah. Jadi kita tuh awalnya berangkat dari sini, kita naik kereta ke Surakartanya dari Bandung. Nah dari Cirebon ke Bandung ya kita naik shuttle dosen, shuttle ITB. Dari Bandung kita nunggu dulu beberapa jam karena keretanya itu jam 11 malam atau jam 12 malam gitu dari Kiara Condong. Jadi dari ITB Bandung ke Kiara Condong lagi naik Grab, terus Kiara Condong kita bawa barang. Habis ke Kiara Condong kita pagi nyampe di Cilacap transit dulu karena kita bakal lanjut pakai kereta lain lah istilahnya, kereta lain yang ke Surakartanya gitu. Karena skema itu tuh, skema transit itu skema paling murah, paling hemat karena kita juga budgetnya pas-pasan kan, jadi biar nggak apa-apa perjuangan. Terus udah nyampe di Surakarta kita dijemput sama timnya. Terus FYI kita tuh nginep di hotelnya UNS, itu keren banget, kayak di dalam UNS kita jadi finalis-finalis itu nginep di hotel, difasilitasi itu dari iya difasilitasi. Jadi itu udah ikut yang biaya pendaftaran ulangnya tadi, terus kita dapat merchandise dan lain-lain. Nah di situ kita welcoming party pas malamnya. Jadi
masing-masing finalis itu kan berbagai macam daerah. Mereka tuh kita disuruh bawa makanan khas daerah masing-masing. Pas welcome partinya kita makan bareng makanan-makanan dari berbagai Indonesia gitu. Terus besoknya langsung pemaparan hasil karya kita. Kebetulan kami itu terakhir kedua atau terakhir ketiga untuk presentasinya, dan melihat yang lain-lain itu bagus-bagus banget kan, jadi makin minder sama kita, kayak presentasi mereka tuh bagus-bagus, ide mereka tuh bagus-bagus, bahkan ada yang dari kedokteran, ada yang udah ada alatnya, bener-bener buat alatnya, sedangkan kita tuh real minder banget karena yang pertama kita jarang mendengar topik yang membahas tentang mangrove, tentang karbon, apalagi GIS gitu, dan kebetulan ini peluang juga sih, lebih ke dosen juri pengujinya tuh gak ada yang dari geografi atau oceanografi, jadi mereka tuh asing dengan yang namanya GIS, jadi istilahnya tuh kita gak bakal dibantai banget karena mereka juga baru denger itu gitu. Terus udah selesai presentasi, besoknya tuh ada pameran stand untuk karya-karya kita gitu, kayak yang hackathon waktu itu di sini. Nah, jadi istilahnya masih ada peluang untuk kita menang karena itu termasuk penilaian juga. Nah, pas habis presentasi, Kak Mufti tuh bener-bener gamut sama sekali, gak mau ngomong. Habis presentasi tuh langsung tidur. Terus kayak aku bingung kan, besoknya tuh pameran stand, sedangkan belum nyiapin apa-apa sama sekali. Jadi aku sama Kak Anis coba keluar UNS buat nyari-nyari fotokopian buat ngeprint sesuatu, foto, gambar dan lain-lain kan buat besok stand atau hiasan-hiasan di mejanya. Terus itu udah pada tutup semua, dan jadinya aku minta tolong panitia buat anterin aku ke fotokopi terdekat. Jadinya aku yang nyari barang-barangnya gitu malam-malam di Surakarta, kayak ini mepet banget gitu, belum nyiapin apa-apa, jadi seadanya real kayak beli origami, beli karton gitu-gitu aja, sama ngeprint, terus tempel-tempel, aku malam-malam aku gunting segala macem. Real tamunya tuh udah pasrah banget, gak ngapa-ngapain ya, gak bantuin apa-apa, dia tidur. Dah, terus besoknya baru dia bantu print sesuatu karena udah pagi kan udah buka ya. Terus yaudah ngeprint foto-foto, terus kita berangkat ke tempat kameranya, tempat standnya, dan nyusun segala macam. Terus sebenarnya kunci dari kami dapat best stand itu marketing sih. Jadi Kak Anis sama Kak Mufti itu public speaking-nya bagus banget kan buat menjelaskan sesuatu ke orang-orang yang datang ke stand kita. Itu tuh benar-benar bikin orang mau ngedengerin gitu. Event kita tuh cuma membuat website gitu, kayak misalkan yang lain-lain kan finalis itu pada buat alat dan lain bisa memperagakan alatnya, sedangkan kita tuh cuma berdasar website. Tapi karena Kak Anis sama Kak Mufti itu public speaking-nya bagus, jadi yang lain tuh pada ngevote stand kita gitu, stand kami. Makanya dari situ dan yang penting kita buat gimana caranya orang mau datang ke stand kita buat mystery box waktu itu yang mirip sama Channel itu yang punya Marcel. Itu idenya dari situ. Pokoknya kita buat games yang bikin orang tuh mau ke stand kami gitu. Intinya itu. Terus yaudah pasrah, besoknya pengumuman itu juga nggak langsung dari LKTI. Jadi ada 3 kategori, ada infografis, LKTI sama esai. Nah itu tuh kalau nggak salah esai itu adalah yang kedua atau yang ketiga gitu diumuminnya. Karena yang pertama itu adalah best stand, yang kedua best stand dari tiap masing-masing cabang lomba, yang kedua itu best paper dari LKTI dan esai kalau nggak salah. Terus yang ketiga baru pengumuman lomba infografis, esai sama LKTI. Awalnya kita majukan pas best stand, oke, best stand. Soalnya kita udah lihat dari stiker kita yang banyak gitu kan, udah optimis, udah best stand nggak berharap lebih. Terus ternyata yang kedua best paper, seneng banget kan pas best paper. Udah duduk lagi, terus ternyata diumuminnya tuh habis itu banget dan juara 3 gitu, kayak gak ada yang nyangka sih sebenarnya. Udah apalagi yang kamu sih udah bad mood banget sampai pas habis presentasi udah bad mood banget. Tapi sebelum itu
kita tuh sempat bercanda gitu, ini gimana kita caranya bawa piala segede itu di kereta gitu kan. Cuma nyiapin doang kan, taunya beneran kejadian kita ngebawa piala segede itu di kereta gitu. Keren banget, keren. Kalau kan gimana tuh perjalanannya? Aduh, perjalanannya nggak sepanjang sidang tadi ya. Kayak dari bikin paper, abstrak gitu kan. Nah kalau PKM sendiri itu dari bikin proposal ya sama lah, ada abstrak kan, tapi kalau kami proposal. Nah itu disubmit lah proposalnya. Itu juga kami bantuan dari ada PKM ITB juga yang ngebantu gitu ya, kayak coba revisi atau enggak masih kurang nggak ini proposalnya gitu. Jadi ya disubmit lah. Kalau disubmit kemudian nunggu ya disubmit, terus nunggu pengumuman lolos tidaknya apa enggak gitu. Nah pas di pembimbingan proposal ini ya kita harus tahu ini kan kegiatannya kedepannya kayak gimana, kemudian rencananya, kemudian ada anggaran yang dipakai, karena kan butuh biaya juga, kemudian ya apa tantangannya mungkin ya gitu ya. Kemudian habis proposal itu disubmit, kemudian langsung inilah pengumuman lah. Nah alhamdulillah kemarin lolos pendanaan, dapat dana yang hampir sesuai lah sama dana yang kita ajuin gitu. Jadi ya cukup cukup bersyukur lah bisa ini lolos dana gitu. Nah setelah lolos dana kan harus ada pertanggungjawaban. Nah itu juga ada di proposal kemajuan atau laporan kemajuan lah setelah dilolosin pendanaan tadi. Nah selama habis pengumuman tadi ya kita inilah ngelakuin yang udah kita ajuin proposalnya, kayak ngolah data, kemudian cek lapangannya kayak yang di Mundu itu, kemudian ya validasi ngolah data sampai ke kesimpulan gitu. Nah pas di laporan kemajuan tuh kita presentasi juga, tapi onlinenya di Bandung kalau kami, karena ya lebih ke ini sih, ke timingnya sih waktu kemarin kan masih pada di Bandung gitu, jadi ya Bandung bersama-sama bareng gitu. Oh ya kemudian kami itu bukan cuma berempat yang PKM. Kalau di PKM ada satu lagi jurusan lain yaitu Laras PWK. Nah kalau yang jurusan lain ini sangat disarankan karena kalau PKM tuh harus berbeda jurusan. Iya, biar lebih poinnya nambah tuh bisa syaratnya ya sertifikasinya gitu sih. Oke. Biar ya itu mungkin tipsnya ya gitu. Kelihatan banget ya dari yang udah kalian lalu itu cukup menantang, walau proses itu kayak kelihatan beda-beda gitu. Kayak salut banget sih aku. Nah mungkin aku mau nanya juga nih terkait kelanjutannya gitu loh buat kalian. Nah, kira-kira setelah kalian ikutan lomba tadi PKM itu apakah kayak semacam demen banget nih pengen ikut lagi lah lomba-lomba, atau mungkin udah stop aja gitu, udah semester akhir kita sekarang, atau kayak gimana gitu loh. Kira-kira dari daftar lomba gimana tuh? Dari aku ya, kalau sejauh ini masih belum ada rencana kalau lomba, tapi pengen melanjutin lagi. Tapi ya mungkin topiknya beda sama kamu yang makro gitu, tapi masih mencari-cari lah, mau ngulik-ngulik kayak gimana bakal. Nah soalnya kalau sekarang masih rada chaos ya, dari akademik juga, dari himpunan juga, jadi ya mungkin dipending dulu kalau buat lomba, mungkin bisa semester depan atau kalau masih ada kesempatan sih. Itu sih kalau dari aku. Apa gimana tuh? Kalau aku sendiri sih setelah PKM itu aku real vakum banget dari kayak ikut-ikutan lomba, ikutan PKM, dan tahun ini aku juga nggak ikut PKM lagi. Soalnya emang darar banget ya semester 6, emang nggak ada waktu banget, kita semester 6 fisik sama otak ini kuras banget, jadi belum ada waktu. Cuma sekarang karena udah rada kosong juga, walaupun nantinya harus magang dan lain-lain, cuma pengen nyoba lagi buat lomba-lomba. Terutama sebenarnya aku ngejar yang kayak lomba tapi awarding night-nya atau presentasinya tuh offline, karena dari situ kita tuh bisa jalan-jalan keluar kota dengan gratis gitu. Nah aku punya prinsip yang aku harus keluar kota, aku harus keliling Indonesia atau keliling dunia, tapi dari pendidikan, dari prestasi gitu, gak dengan uang sendiri gitu. Nah itu salah satu target aku juga gitu. Jadi mungkin tipsnya kalau misalnya teman-teman mau keluar kota dengan gratis ya ikut lomba aja, cari yang awarding night-nya offline gitu.
sih seru sih. Terus ada sponsor. Oke, kelihatan seru banget ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih buat kalian berdua. Ya mungkin ditakutkan oleh teman-teman gitu terkait pengen ikut lomba tapi takut chaos gitu akademiknya. Sekarang kalian adalah contoh nyatanya ibaratnya itu kalau kalian tuh bisa gitu. Mungkin boleh kasih tips ke teman-teman yang lagi nonton itu terkait gimana sih caranya ikut lomba tapi gak takut gitu buat chaos akademiknya gitu. Ya mungkin dari aku ya, tipsnya aku yang pertama bertanggung jawab lah ya, tanggung jawab sama akademik dulu itu diselesaikan atau bisa kayak apa ya, ditahannya lah si akademiknya, gimana cari proses belajarnya gimana biar nanti pas udah ngambil lomba tuh nggak kececeran gitu si akademik sama lombanya. Terus kemudian nyari partner yang mudah klop lah, yang mudah bisa terjalin dengan sangat erat gitu, biar bisa mensupport kita kalau udah lomba, ikutin lomba harus bisa ini lah ya, konsisten gitu. Itu aja sih dari aku. Kalau aku lebih ke ya sama, kita tanggung jawab sama apa yang udah kita ambil tapi jangan lupain sama akademik gitu. Sebenarnya apa ya, kalau misalkan kita udah yakin kita mau ngambil itu pasti ada aja jalan yang buat kita nyelesain itu gitu. Terus menurut aku jangan apa ya, jangan sia-siain kesempatan yang ada gitu. Misalkan kalian diajak atau misalkan ada dari komisariat gitu share lomba ini lomba itu, ya kalian coba aja gitu sesuai dengan minat dan bakat kalian, karena kalau misalkan gak pernah nyoba-nyoba ya gak bakal bisa maju gitu. Apapun lombanya, misalkan kalian gak cuma fokus di akademik gitu, misalkan gak suka LKTI, gak suka esai, kalian suka desain, kalian bisa ikut infografis, ajak teman yang suka berpikir, maksudnya kalian bisa desainnya, terus teman-teman yang lain itu brainstorming idenya. Atau misalkan kalian senangnya di olahraga, ya ikutlah lomba-lomba gitu, misalkan kayak di Cirebon ke Olympus dan lain-lain, itu juga udah oke banget. Terus misalkan kalian suka ngedance, ya udah ikutin aja lomba-lomba seni gitu. Terus diem aja udah. Terus ya udah intinya jangan takut chaos, karena pasti kalau misalkan kita udah yakin sama apa yang kita ambil, itu pasti ada jalannya buat nyelesain itu. Oke, tuh dengerin ya teman-teman, jangan takut chaos berarti ya. Oke, mungkin aku ngucapin terima kasih buat Dava dan juga buat Lukman yang udah mau diajakin ngobrol terkait pengalaman lombanya gitu. Oke, mungkin buat kita dulu teman-teman. Dan ya, oke, mungkin itu aja buat posisi kali ini. Jangan lupa buat follow akun dari podcast ini dan juga akun komisariat yang ada di sini ya. Nanti bakal jadi Oke, mungkin ya segitu aja dari kami, dan juga stay curious and stay adventurous and see you in the deep. Bye bye teman-teman.